warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman IDB. Masya Allah, luar biasa. Hari ini Zoom ketiga saya. 2 Zoom, 1 live di IDB. Apa saja sih yang saya lakukan sampai nge-zoom banyak seperti itu? Yang pastinya adalah mengawal semangat reseller saya. Karena memang saya nge-zoom adalah untuk reseller-reseller saya gitu. Jadi ada pasukan 10 juta, kemudian juga pasukan penulis. Karena penulis itu banyak yang mereka itu bikin bukunya di kami, dan pada akhirnya yang terjadi adalah mereka menjadi penjual buku-buku mereka, buku-buku karya mereka. Jadi saya lagi mau menetaskan gitu kan teman-teman yang dia itu senang sama dunia penulisan, dan akhirnya dari menulis itu bisa menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Dan tentu saja nge-zoom seperti ini. Sebentar teman-teman, saya mau lihat di IDB udah muncul belum ya video saya. Saya mau pin up ke atas supaya nanti yang baca atau yang baru masuk atau yang baru buka IDB langsung dapet live-nya. Waalaikumsalam Mbak Yeni. Sebentar ya Mbak Yeni ya. Nanti kita bakalan bahas tentang bagaimana naik omset di bulan November. Oke, kenapa ini ya? Kok nggak ada saya lihat. Oke, berandanya. Oke. Videonya saya nggak dapet nih. Atau dari sini aja ya. Saya coba. Sorry. Oke dah, nggak apa-apa lah gitu ya. Ya, waalaikumsalam. Silakan yang hari ini nonton langsung komen di komen saya gitu, dari mana dan apa yang membuat Anda ingin menonton ini. Apakah memang benar-benar sungguh-sungguh pengen naik omset, atau cuman pengen doang tapi nggak sungguh-sungguh karena masih ngerasa bahwa suami saya gajinya masih bagus nih, suami saya masih bisa mengcover semuanya. Padahal teman-teman ingat, bisnis itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi bagaimana bisnis bisa menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Nah teman-teman, saya tuh banyak sekali kelas-kelas ya. Kelas-kelasnya itu adalah tentang kelas-kelas bagaimana naik omset, bagaimana mengurus bisnis, bagaimana pokoknya tentang bisnis. Kenapa sih saya suka banget bikin kelas seperti itu? Karena saya pengen bahwa perempuan itu mandiri. Ya, perempuan itu mandiri, baik secara finansial ataupun dia secara psikologis juga dia mandiri. Mandiri secara finansial itu salah satunya adalah ya tidak semua uang yang dia miliki itu adalah didapatkan dari suami, tapi dia secara mandiri bisa menghasilkan uang. Yaitu salah satunya adalah dengan jalan bisnis. Untuk apa teh? Kalau misalnya suami sudah bisa mengcover semuanya, terus untuk apa dong perempuan mencari uang? Salah satunya adalah untuk manfaat. Ya, manfaat. Banyak perempuan yang kemudian dia masih menjadi menanggung dari keluarga besarnya, ibunya, ayahnya, kakaknya atau adiknya gitu kan. Kemudian ada juga mungkin perempuan yang pengen berbagi manfaat untuk perempuan lain, suka untuk nolong janda-janda misalnya, duafa atau apapun yang dia uangnya itu adalah dari bisnis yang dia jalankan. Masya Allah, itu luar biasa banget. Jadi kalau kita ngomongin tentang bisnis, kalau bisa teman-teman itu motivasinya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana teman-teman itu motivasinya adalah untuk lebih banyak manfaat bagi orang lain. Nah, kemudian naik omset itu bukan berarti teman-teman ngoyo gitu kan. Naik omset itu adalah salah satu challenging untuk diri sendiri. Semakin teman-teman bisa challenge diri sendiri bahwa bisnisnya terus bertumbuh. Saya pernah posting di IDB juga, kita nggak perlu kok gitu ya berpikir atau kita membandingkan bisnis kita dengan Apple, dengan Facebook, dengan apapun. Yang penting bisnis Anda bertumbuh. Jangan sampai layu sebelum berkembang gitu kan. Jadi saya pengen bahwa saya ngawal teman-teman yang ada di IDB itu supaya semangatnya itu terus tumbuh setiap hari, sehingga akhirnya bisnisnya terus tumbuh setiap hari. Nah teman-teman, apa sih yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman pengen naik omset di bulan November ini? Dan saya juga bikin kelasnya kemarin ya, tentang naik omset gitu kan di bulan November. Naik omset 3 kali lipat. 3 kali lipat gitu kan. Saya tuh orang Sunda atau gimana ya, F sama P suka kebalik-balik. Oke, jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Sesuatu yang baru teman-teman. Ya, saya sendiri melakukan sesuatu yang baru di bulan November ini. Bukan hanya saya fokus pada apa yang saya lakukan di bulan Oktober, tapi saya fokus pada prioritas yang saya lakukan di bulan November. Selalu ada sesuatu yang baru. Salah satunya adalah di bidang prioritas aktivitas yang saya lakukan. Apa sih sekarang prioritas saya nih? Saya catat di depan meja saya. Setiap subuh saya post promo dan pendampingan reseller, kemudian jam 6
saya Zoom pasukan, kemudian minta resume daripada pasukan saya, kemudian juga masukin ke dalam podcast. Kemudian jam 7 saya sudah Zoom dengan para penulis, bikin resumenya, kemudian juga masukin ke podcast. Lanjut kemudian saya melakukan Zoom di IDB. Jadi sepagi ini saya sudah melakukan 3 kali Zoom. Dan nanti siang jam 1, jam 2 saya sudah Zoom dengan leader-leader yang menjadi pelanggan-pelanggan kami. Jadi ada leader Oriflame, leader MLM yang lainnya, kemudian ada MCI, ada Tiga Raksa gitu. Banyak sekali leader-leader yang kemudian sekarang saya maintain dengan nge-Zoom setiap hari. Kenapa Teh melakukan itu? Ini adalah sesuatu yang baru yang saya lakukan di bulan November, sehingga akhirnya saya itu bisa naikin omset sampai 3 kali lipat. Ya. Kenapa dimulai dengan seperti itu Teh? Dimulai dengan membuat prioritas harian yang berbeda dengan bulan Oktober. Karena kalau saya melakukan yang bulan Oktober, mungkin omset saya stuck atau mungkin turun, karena tidak ada pembaharuan baru dan tidak ada langkah-langkah baru, tidak ada inovasi baru yang saya kerjakan dalam keseharian saya. Jadi 5 kali nge-Zoom itu adalah bagian daripada inovasi yang saya lakukan setiap hari di bulan November. Kalau teman-teman aktivitas hariannya masih begitu-begitu saja, saya yakin juga akhirnya akan begitu-begitu saja. Ya teman-teman. Jadi Masya Allah teman-teman, pastikan bahwa teman-teman itu selalu memiliki sesuatu yang baru dalam bisnisnya. Ya, kemudian yang kedua apa yang saya lakukan untuk bisa naik omset di bulan November? Ya, saya hadir kembali dan saya meminta coach saya untuk selalu melakukan pendampingan dengan saya. Jadi sejak Oktober saya mulai coaching lagi. Ya, coaching lagi. Sebetulnya saya tidak harus bukan hanya sekarang, saya itu tipe pembelajar banget. Saya sering ikut YouTube orang, saya ikut Zoom orang, saya ikut training orang gitu. Bahkan saya pernah mengikuti training-training yang sifatnya itu adalah mereka pemula. Kenapa? Saya pengen punya insight gitu. Jadi saya di bulan November ini nge-coach lagi gitu. Saya punya coach lagi, saya punya mentor lagi. Karena apa? Saya tidak mau seperti katak dalam tempurung, ngerasa bahwa sudah melakukan banyak hal padahal belum. Sakit semangatnya. Setelah saya punya coach lagi di bulan November, saya mulai kebuka lagi mindsetnya. Apalagi yang belum saya kerjakan nih, apalagi yang harus saya lakukan nih. Karena punya coach, punya orang yang di luar lingkaran kita gitu ya. Dan kemudian dia bisa untuk melihat kita lebih dalam lagi. Ya teman-teman, apalagi Teh yang harus dilakukan? Ya, evaluasi dari bulan Oktober. Yang saya lakukan bukan hanya evaluasi di bidang sales, yang saya lakukan adalah evaluasi di bidang keuangan. Jangan sampai omsetnya naik tapi pengeluaran juga besar. Jangan sampai omsetnya naik tapi kok nggak kerasa ya sama profitnya gitu kan. Jadi yang namanya kenaikan omset itu harus juga sebetulnya didukung dengan kenaikan profit. Jangan sampai kenaikan omset tapi ternyata Anda juga masih aja sulit. Naik omset iya, tapi kok susah banget untuk bayar ini, bayar itu gitu. Padahal omsetnya naik. Nah, jadi saya evaluasi semuanya. Sehingga akhirnya apa? Insya Allah di bulan November itu, kalaupun misalnya omset bisa naik 3 kali lipat, tapi sebaiknya pengeluaran jangan sampai naik 3 kali lipat juga. Ya teman-teman, itu sangat penting. Dan itu yang membuat sebetulnya kita itu menjadi apa ya, menjadi lebih bersemangat aja di bisnis. Ada duitnya. Banyak ya orang yang berbisnis tapi nggak ngelihat ada duitnya gitu. Ya, nggak ngelihat ada duitnya. Yang ngelihat adalah ada ruginya mulu gitu. Masukin lagi modal, masukin lagi modal, masukin lagi modal gitu. Ada lagi yang baru di bulan November apa Teh? Sesuatu yang baru, promonya baru, kelas-kelas baru. Saya menyiapkan kelas-kelas, yaitu adalah kelas-kelas yang terkait dengan 2021 teman-teman. Jadi misalnya sekarang saya lagi buka kelas rekrut ribuan reseller tahun 2021. Ya, dan itu adalah berdasarkan pengalaman saya di 2020. Saya bisa merekrut 6.500 orang dari bulan Mei sampai hari ini. Itu adalah apa yang saya lakukan. Kemudian nanti di 2020 harapannya adalah saya bisa memiliki pasukan reseller sampai 25.000. Ya, harus punya mimpi yang besar. Ya. Nah, kelas-kelas baru, saya bikin kelas-kelas baru. Kelas-kelas baru yang sangat menunjang di 2021
21. Nanti teman-teman kalau pengen ikut kelasnya rekrut ribuan reseller di tahun 2021, nanti kisi-kisinya ada tuh di IDB. Kayak misalnya reseller, partner naikin kelas perusahaan, kemudian menentukan target jumlah rekrut, menyiapkan diri jadi inspirator calon reseller, membuat kolam join para reseller, mulai rekrut mau gratisan atau berbayar terserah. Kemudian di mana rekrutmen dilakukan, kapan rekrutmen dilakukan, membina dan terus membina, reward dan reward. Jangan berhenti sampai mencapai ribuan. Nah, itu adalah beberapa kisi-kisi yang nanti akan saya ajarkan di kelas rekrut ribuan reseller tahun 2001. Pendaftarannya hanya hari ini dan besok. Sama pun seperti teman-teman yang terus belajar, saya juga harus terus belajar. Saya setiap hari itu harus baca buku minimal 1. Kemudian saya mengikuti coaching lagi. Ya, kemudian apalagi Teh sesuatu yang baru yang Teteh lakukan di bulan November ini? Saya mengeluarkan promo 100.000 3. Ya, kalau kemarin-kemarin teman-teman bisa lihat ada promo Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Kemudian ada promo 4, kemudian harganya berapa. Kalau sekarang setumpuk buku-buku saya ini baru sebagian buku saya buat promonya itu adalah 100.000 3. Jadi nanti teman-teman saya akan bikin 3. Jadi per 3, jadi 3 buku dapat 100.000. Itu adalah jenis promo yang baru kami lakukan, jenis promo yang baru saya buat di bulan November. Kerasa banget murahnya teman-teman, 100.000 3. Seperti halnya kalau teman-teman masuk ke departemen store, kemudian teman-teman itu lihat 100.000 3 atau 50.000 3 atau 60.000 2 misalnya, atau buy one get one, itu kerasa murahnya. Akhirnya apa? Diborong. Ya. Nah, sekarang saya mengeluarkan konsep di bulan November itu adalah 100.000 3. Cukup dengan bayar 100.000 Anda dapat 3 buku yang bisa Anda aplikasikan dalam bulan November ini. Harapannya apa? Naik omset dong bulan November. Tambah lagi ilmunya. Ya. Tambah lagi ilmunya, tambah lagi actionnya. Karena dengan seperti itu Anda akan terus bertumbuh. Ya. Ini salah satu buku saya, biar jualan nggak berasa jualan. Kemudian tentang manajemen waktu. Kemudian tentang jualan enggak laris, itu ubah mindset. Kemudian cerdas nge-branding. Kemudian cara memulai bisnis online. Teman-teman, buku saya itu banyak. Hampir 50 judul buku selama masa pandemi ini yang terkait dengan bisnis online. Sekarang mungkin totalnya sudah berapa ya, banyak banget. Ada lagi yang baru seperti misalnya 100 juta dari WhatsApp, 100 juta dari Telegram, 100 juta dari Facebook. Itu saya bikin baru. Dan nanti akan keluar lagi buku-buku baru. Saya bikin inovasi lagi, kayak buku misalnya buku saku mini kemarin ya, yang teman-teman sempat beli. Kemudian ada lagi nanti tin book, adalah buku tipis, buku langsing. Kemudian teman-teman bisa bawa-bawa kemana-mana, itu adalah tin book. Jadi selalu ada inovasi baru. Ya, dalam bisnis online, dalam bisnis apapun, inovasi itu penting, sangat penting. Inovasi itu bisa bentuknya adalah produk, bisa bentuknya pelayanan, bisa juga bentuknya adalah harga produk itu sendiri gitu kan. Ya, mau buku-bukunya silakan. Nanti teman-teman untuk yang hari ini yang akan dijadikan 100.000 3 adalah buku, sebentar saya lihat ya, yang laris di masa pandemi. Kemudian ada yang sebentar, bikin status WhatsApp yang ngehasilin fulus sama omset 100 juta cuman dari WA aja. Itu cuman 100.000 3. Jadi dapat Anda keluarkan 100.000, itu belum termasuk ongkir ya teman-teman. 100.000 kemudian Anda dapat 3 buku, omset 100 juta, bikin status WhatsApp yang ngehasilin fulus, kemudian laris di masa pandemi. Itu sangat penting buku-bukunya untuk teman-teman. Gitu kan, silakan nanti yang mau buku-bukunya tinggal komen di sini, Teh saya mau bukunya yang 100.000 3. Nanti akan dibantu oleh pasukan saya yang jumlahnya Masya Allah. Gitu kan. Semuanya perempuan, semuanya keren, semuanya otot belajarnya bagus, semuanya para pembaca buku, dan actionnya luar biasa teman-teman. Apalagi Teh yang harus dilakukan di bulan November gitu kan. Apa sayang? Oh mau itu, mau tar. Mana ya? Awas dulu nengnya. Sebentar ya. Ini anak saya minta spidol. Loh, di mana ya, Neng? Oh, ini, Neng. Nih. Spidol namanya. Iya, ini. Oke. Ya.
anak saya mau main. Nah ini anak saya, dan ini saya di ruangan sini saya pasang whiteboard yang besar. Jadi anak saya kalau mau coret-coret ya udah dia di whiteboard saja, kan bisa dihapus, jadi nggak di dinding ya. Oke teman-teman, Masya Allah, bulan November menuju 2021 Anda harus benar-benar menyiapkan mindset, menyiapkan program kerja, dan menyiapkan segala hal yang akan sangat membantu Anda di 2021. Jangan pernah takut 2021 itu dengan resesinya, dengan pandeminya. Insya Allah teman-teman, sepanjang bahwa teman-teman terus belajar, bisnisnya akan baik-baik saja. Justru bisnisnya akan meningkat dan bisa bantu orang lain. Ingat sekali lagi, bisnis meningkat untuk meningkatkan manfaat juga. Ya, manfaat teman-teman. Ya, jangan hanya berpikir bahwa bisnis itu akan memperkaya diri teman-teman. Ganti mobil baru, handphone baru, rumah baru, semuanya serba baru. Tapi lupa, kalau di dalam rezeki teman-teman itu sebetulnya ada punya orang lain. Ada haknya orang lain yang harus teman-teman berikan kepada orang lain. Ya, maka teruslah belajar teman-teman. Supaya apa? Naik omset terus di bulan November. Sekarang coba tuliskan sama teman-teman, kira-kira saya apa ya yang akan saya lakukan di bulan November. Dan itu adalah sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama. Boleh yang lama, boleh gak teh? Boleh gitu. Dan konsisten dilakukan berulang-ulang. Misalnya sesuatu yang lama yang dilakukan konsisten berulang-ulang adalah saya tidak pernah berhenti untuk nyetatus di WhatsApp 8 kali dalam satu hari. Itu adalah sesuatu yang lama yang saya lakukan berulang-ulang dan wajib saya konsistenkan, karena itu adalah bagian untuk menjemput rizki. Masya Allah teman-teman. Jadi konsisten sangat penting dan terus lakukan sesuatu yang baru. Salah satu caranya supaya teman-teman bisa terus memiliki ide adalah dengan terus membaca, dengan terus belajar. Kalau teman-teman tidak mau belajar, teman-teman malas untuk belajar, siap-siap teman-teman terlindas. Jadi bisnis-bisnis yang saat ini terlindas adalah karena dia kurang untuk belajar. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman terus selalu semangat di IDB. Dan saya pengen bahwa di 2021 semakin banyak anggota IDB yang merasakan manfaatnya. Di 2020 kita terus bergerak dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Ya teman-teman, hibah modal usaha sudah saya kasihkan juga di IDB. Kita bikin giveaway-nya seperti itu. Pulsa sudah juga. Apalagi nih di bulan November, sesuatu yang baru yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Saya pengen bahwa teman-teman terus bergerak setiap hari dengan otot belajar yang kuat. Sehingga akhirnya bulan November bisa ditaklukkan. Jangan pernah takut dengan resesi. Sepanjang bahwa teman-teman terus berikhtiar. Ikhtiar lagi, ikhtiar terus. Ikhtiar setiap saat. Ya. Allah pasti akan bantu. Saya kemarin itu bacain buku anak saya. Kemudian di sana ada tulisan, tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada obatnya. Iya, termasuk COVID-19. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada obatnya. Ya, tapi juga tolong teman-teman, kalau tidak mau terkena penyakit ini, teman-teman stay at home. Belajar dari rumah, ya, berbisnis dari rumah, selalu stay at home. Liburan kemarin banyak sekali yang pergi ke kebun binatang, pergi ke tempat yang mana-mana gitu. Janganlah anggota IDB mah diam aja di rumah. Ya. Oke, saya mau nyapa teman-teman yang sekarang datang, yang sudah nonton. Ada Mbak Yeni, ada Mbak Sri, ada Mbak Imas, ada Mbak Apni, ada Mbak Nur, Mbak Deti, Mbak Sri Rizky, kemudian Mbak Suswati, Mbak Vika, kemudian Mbak Fitriani. Oh sebentar, motivasi saya ingin bisnis online. Ayo kerjakan. Kemudian Mbak Nur, Mbak Sri Haryati, Mbak Aisyah, Mbak Eti, Mbak Rosana, Mbak Sri Hartini, Mbak Ros, Mbak Eka, Mbak Ami, Masya Allah, Mbak Niamah, Mbak Negla, Mbak Yuliani, Mbak Yuningsih. Masya Allah, luar biasa teman-teman semangatnya. Mbak Ilmi, Mbak Olive. Oke. Terus ikuti saya di IDB dan mudah-mudahan dari beberapa tips yang saya berikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan siap untuk naik omset di 2020 di bulan November. Ya, nanti teman-teman Masya Allah
Tolong doakan saya bisa mengawal konsistensi 5 Zoom setiap hari, 3 Zoom pagi-pagi, 2 Zoom lagi di siang hari, dan mudah-mudahan tetap saya bisa balance menjalankan peran saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pebisnis dan juga sebagai sahabat teman-teman. Teman-teman, nanti kalau teman-teman saya pengen nih langsung konsultasi sama Teteh, nanti langsung aja kita save WhatsApp masing-masing. Saya sudah posting ya di IDB ya, silahkan saling save dengan saya, dan insya Allah nanti yang sudah save nomor saya akan saya berikan ebook juga. Untuk apa? Belajar lagi, Masya Allah. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.